Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Kali ini saya akan bahas tentang luka batin lebih dalam lagi daripada penjelasan sebelumnya. Dan insya Allah 1 minggu ke depan saya akan kupas tuntas tentang luka batin. Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya video kali ini, saya ingin informasikan kamu sekaligus mengajak untuk menghadiri seminar online yang saya adakan tanggal 18 Agustus nanti dengan pembahasan luka batin secara lengkap, dan insya Allah juga kamu akan diajarkan bagaimana caranya mengatasi luka batin kamu atau bagaimana caranya self hypnosis atau self hypnotherapy. Dan tentunya juga di tanggal 18 tersebut kamu akan mendapatkan terapi langsung dari saya. Jadi segera daftarkan diri kamu. Sekali lagi tanggal 18 Agustus tepatnya nanti di hari Jumat pukul 19.30 sampai selesai. Untuk pendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi landing page ya. Kemudian yang kedua adalah Spiritual Abundance Bootcamp yang saya adakan 3 hari 2 malam. Lokasinya nanti di Trawas di Hotel Arayana. Anda akan mendapatkan semua pembahasan keilmuannya dan yang pasti full terapi dari saya dari mulai Anda masuk ke tempat acaranya sampai selesai acaranya. Jadi manfaatkan kesempatan ini, dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni atau cek link yang ada di deskripsi. Baik teman-teman, kita kembali belajar ya. Kita kembali mengulas secara spesifik tentang luka batin. Apa sih pentingnya pembahasan tentang luka batin, atau apa sih pentingnya ketika kita punya luka batin dan harus dihapus dari batin kita? Begini, yang membuat hidup semakin sulit, yang membuat hidup semakin tanpa solusi seakan-akan, itu salah satunya adalah disebabkan perasaan kita. Ketika kita terus dalam perasaan yang negatif karena luka batin tersebut, maka sejatinya energi yang kita keluarkan adalah negatif. Dan tentunya yang akan kita tarik atau yang akan kita alami kalau kita terus larut dalam luka, maka hal-hal negatif yang akan terus hadir dalam hidup kita. Bagaimanapun hukum tarik-menarik selalu berlaku dan pasti berlaku untuk siapapun. Jadi sangat penting untuk menghapus luka batin atau menghilangkan luka batin di dalam diri. Tapi kadang-kadang ada sebuah pertanyaan. Kadang-kadang kita tidak tahu di mana dan bagaimana luka batin yang ada di dalam diri kita. Baik, luka batin saya bagi menjadi 2 penjelasannya agar lebih mudah ya. Yang pertama adalah luka batin secara eksternal dan luka batin secara internal. Luka batin secara eksternal tentunya tidak kita alami sendiri, tetapi dialami oleh orang-orang tersayang, tetapi kita merasa iba, kita merasa kasihan, kemudian kita berpihak padanya. Kasus-kasus seperti ini biasanya dialami oleh orang tua kita ya. Orang tua kita yang mohon maaf, seribu maaf, mengalami kondisi hubungannya yang tidak harmonis, sehingga kita pernah menyaksikan mereka berantem, kita pernah mendengarkan kata-kata yang tidak baik dilontarkan oleh satunya terhadap satunya, katakanlah dari ayah ke ibu atau ibu kepada ayah. Nah, tentunya kalau kita lebih sayang pada yang dirugikan, tentunya kita akan berpihak salah satunya ya. Kalau tidak berpihak aman. Tetapi kalau kita berpihak, katakanlah misalkan ibu kita disakiti oleh ayah kita secara langsung, baik secara fisik ataupun secara hati ya. Nah, jika kita memperhatikannya, jika kita melihatnya, tentunya kita menjadi kasihan kepada ibu kita, dan secara tidak langsung pula kita timbul rasa tidak suka, timbul rasa benci kepada ayah. Untuk yang mengalami saja. Atau juga sebaliknya juga bisa. Nah, efek kita membela salah satunya kemudian kita membenci salah satunya, ini berdampak yang tidak baik untuk batin kita. Katakanlah kita juga ikut luka karena kita melihatnya. Oleh karena itu, sering saya sampaikan ketika orang tua ya, untuk Anda yang merasa memiliki anak atau merasa menjadi orang tua, ketika berselisih satu sama lain dengan pasangan Anda, diusahakan anak jangan sampai melihat. Karena berbahaya, mereka akan merekam kejadiannya dan itu akan berdampak sangat tidak baik untuk kehidupannya. Ya, itu secara eksternal, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Ambil saja contoh yang paling mudah seperti itu. Itu eksternal. Kita juga bisa luka batin karena sebab pertikaian mereka. Nah, yang kedua adalah luka batin secara internal. Kalau secara internal ini kita merasakannya langsung ya. Diri kita merasakan langsung disakiti oleh orang-orang terdekat kita, oleh orang-orang yang kita kenal.
bisa oleh orang tua kita, ya, karena sikapnya yang tidak mengenakan bagi kita atau kata-katanya yang tidak baik, sehingga membuat diri kita menjadi kecewa, jadi luka juga akhirnya. Atau dari pasangan, mungkin ya, pasangan yang tidak memperlakukan Anda dengan baik, sikapnya juga tidak baik, sehingga kita juga bisa luka, atau diri kita juga bisa merasakan kekecewaan, ya. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang bisa menyebabkan kita luka batin, baik itu secara eksternal ataupun secara internal. Nah, dari sini apakah Anda bisa merasakan atau Anda bisa menemukan luka apa yang Anda rasakan? Mengapa kita perlu belajar dan mengetahui luka batin kita? Tadi saya di awal sudah sampaikan, kalau bicara tentang luka, sudah pasti atau otomatis kita menggunakan perasaan kita. Nah, perasaan ini ya adalah satu alat yang sudah Allah berikan kepada kita untuk menarik kejadian apapun yang kita rasakan. Jika kita merasakan hal buruk, maka sejatinya kita sedang menarik hal buruk datang ke dalam kehidupan kita. Meskipun sejatinya kita tidak menginginkan itu. Ya, meskipun kita tidak menginginkan keburukan hadir dalam hidup kita. Saya rasa tidak ada orang yang mau hidupnya buruk ya. Semuanya ingin hidupnya baik. Tetapi banyak yang tidak menyadari kondisi seperti ini sejatinya juga bisa menjadi tarikan yang negatif. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika hati kita terlatih dalam kondisi yang baik, memaafkan, damai, kemudian berbahagia, maka sejatinya alam semesta akan merespon sesuai perasaan kita. Disinilah letaknya kenapa saya menganggap ini penting untuk kita ketahui serta penting juga untuk kita atasi. Karena untuk menarik hal-hal yang bahagia, kita wajib, kita harus menghapus luka di dalam diri kita. Apapun itu bentuknya, baik itu bentuknya adalah kekecewaan, penyesalan, menghakimi diri sendiri, melabel diri ini lemah, melabel diri ini tidak mampu, itu sebenarnya kan luka atau kekecewaan yang ada dalam perasaan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perasaan kita adalah alat yang sangat luar biasa untuk menarik kejadian terjadi dalam hidup kita. Dari sini Anda bisa ketahui atau tarik kesimpulan mengapa hidup semakin sulit. Salah satu penyebabnya adalah karena kita memiliki luka batin, mengendap rasa kecewa di dalam diri kita. Dan juga sebaliknya, kalau Anda melihat atau Anda merasakannya sendiri, hidup semakin baik, semakin damai, semakin berlimpah, semakin bahagia, maka sejatinya perasaan Anda sudah terlatih dalam kondisi yang baik pula. Ini hukum pasti yang semua orang akan merasakannya. Jadi Anda bisa lihat kondisi Anda sendiri atau Anda bisa lihat kondisi orang-orang di sekitar Anda. Jadi Anda pun bisa mengetahui kenapa perjalanan hidup seseorang menjadi sulit dan kenapa perjalanan seseorang itu bisa menjadi mudah dan membahagiakan. Jadi salah satu penyebabnya, saya katakan ini salah satu ya, bukan satu-satunya. Nah, tapi ini juga sangat penting untuk kita atasi. Seperti itu, jadi dengan saya menjelaskan seperti ini, harapan saya Anda bisa tahu dan kemudian Anda bisa peduli terhadap diri Anda sendiri, sehingga Anda mengambil sikap untuk mengatasi itu semuanya. Dan untuk mengatasinya, sebenarnya banyak cara. Bisa dengan mendengarkan video motivasi terkait tentang materinya, terkait tentang luka batin. Tetapi sepanjang pengalaman saya dan pengalaman banyak orang peserta yang belajar di Rahasia Keajaiban Doa, hanya dengan mendengarkan video motivasi bermanfaat sih, cuma waktunya tidak lama. Kadang 3 hari, 1 minggu Anda merasakan lagi kegalauan karena belum dihapus di dalam hatinya. Hanya sebatas menyadari saja bahwa diri memiliki luka batin. Jadi pertama, video motivasi bagaimanapun juga berdampak. Kemudian yang kedua adalah dengan memaafkan. Tapi banyak juga orang yang tidak mengerti bagaimana cara memaafkan. Kemudian setelah memaafkan, jika bisa memaafkan berarti itu sudah baik. Kemudian yang terakhir adalah hipnoterapi. Itu solusi yang terakhir. Nah, terapi ini bisa dilakukan sendiri, bisa juga minta pertolongan mereka yang sudah ahli ya. Tapi kalau bisa diatasi sendiri, itu juga baik gitu loh. Tapi kalau misalkan tidak bisa, memang ada beberapa orang yang tidak bisa mengatasi ini sendiri, maka sejatinya dia memerlukan pertolongan orang lain, yaitu datang kepada ahlinya yang lebih paham tentang bagaimana caranya menghapus luka batin atau hipnoterapi terkait luka batin. Mungkin di video berikutnya saya akan coba bantu kamu cara bagaimana mengatasi luka batin secara mandiri. Jadi terus pantengin channel YouTube ini, tunggu video saya berikutnya.
untuk penjelasan bagaimana caranya mengatasi luka batin secara mandiri. Tapi kalau misalkan kamu merasa, saya nggak bisa Gus mengatasinya sendiri, saya ajak kamu untuk menghadiri seminar online yang saya adakan tanggal 18 Agustus nanti, tepatnya di hari Jumat, pukul 19.30. Untuk informasi jelasnya langsung klik landing page yang ada di deskripsi. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, senang bisa membantu Anda, dan sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.